Aib-aib ini juga berasal dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan besar yang kita lakukan. Jakanya kita punya rasa malu, insya Allah kada sampai hati kita melakukan itu. Kada sampai hati kita. Kenapa itu bisa kita lakukan? Karena rasa malu sedang alpa, sedang tidak hadir dalam hidup kita saat itu. Lah iya to Kang, ning omah yo enek bojo. Kok yo mampir warung konoan. Cara digawa mulih ning omah wis oleh kopi sekilo karo gula 2 kilo. Konangan bojomu geger gek enake sepiro to? Iya yo. Saman ra isin karo anak sampean. Iya yo. Lah waktu nglakone ora isin. Ora. Lah niki lho. Seringkali hal-hal yang aib-aib begitu kita lakukan saat kita tidak malu. Gitu Pak nggih. Makanya ayo dijaga kemaluan masing-masing. Nah, terus ra isin iki yo ngisin-ngisini. Pilihane loro. Kita isin utawa ngisin-ngisini. Lek ra duwe isin, hasilnya ngisin-ngisini. Cek ra isin-ngisini, cek ora ngisin-ngisini, maka kita harus punya isin. Supaya tidak memalukan, kita harus bisa menjaga malu itu dari diri kita. Kita harus selalu punya malu. Aib, okay? Aib niki kan hal yang mempermalukan kita. Dan termasuk malulah kita untuk menyebarkan malunya orang lain. Okay? Allah niku sudah menutup aib-aib kita, Pak. Ngomong sedikit tentang aib. Coro. Ayo ngaku, sing ngubungi kula sinten? Bapak sinten misalnya Pak sing ngubungi kula. Niku ngertos aib kula, tak rasa kok ora mungkin ngundang kula, Pak. Nggih mboten? Nggih. Andai kata semua aib jenengan itu bisa dilihat di sini, Pak. Paling kita nggak berani keluar rumah. Nggih mboten? Isin. Setiap kita punya rahasia. Setiap kita punya masa lalu yang mungkin memalukan. Ingatlah itu. Maka ojo sok ngumbar aib liyan. Membuka aib orang lain. Niku dadi pekerjaan ning televisi. Ya wis jarno lah wong-wong niku nggih. Yang penting kita nggak usah termasuk bagian dari lambe turah niku. Nggak usah jadi bagian dari situ. Nggak usah. Kalau emang takdir Allah membuka aib seseorang dari seseorang dalam suatu ketika, ya terserah itu dari Allah. Tapi mudah-mudahan itu bukan dari kita. Kenapa? Allah masih menjaga aib kita tidak terbongkar. Tidak kelihatan di muka umum. Maka jangan juga dibongkar. Mboten saya, Pak. Buka aib dhewe niku mboten sae, nggih. Mboten sae. Beda karo ngapusi lho, Kang. Ayo awakmu njukuk sendal. Ora. Niku senes buka aib jenenge iki jenenge nyolong ngapusi ngoten. Misalnya ngaten, wis nyolong sandal ra konangan. Aku biyen nyolong sandal. Terus pengaruhnya apa? Enten manfaate mboten? Lek empun nggih empun. Sing penting saiki aja malih, kan ngoten ndak mau. Nyeritakno aib niku mboten angsal. Wedine malah ditiru. Misalnya kula cerita. Kula riyen iki tukang nyolong pelem. Wah, guyu kabeh. Wis, cah cilik-cilik mikir, "Oh, Pak Ustadz cilikane tukang nyolong pelem." Aha. Cara cepat menjadi ustadz adalah nyolong pelem. Loh, opera sesat nih mengke. Makanya ngumbar aib orang lain apalagi dan juga mengembar aib diri kita sendiri itu tidak baik. Maka sebelum itu semua terjadi, terlebih dahulu mari kita jaga kita supaya kita tidak punya aib. Apa? Ya rasa malulah yang menjadi benteng kita. Kemudian apa? Bil haya, dengan rasa malu pula. Ya ja'alukallah dza muru'ah wa suja'an kariman haliman aminan syarifan nafsi wa jama'un wa majma'ul fadaili wal kamala. Dengan rasa malu ini pula Allah akan menjadikan kita menjadi orang yang memiliki wibawa, kehormatan. Karena kita selalu bisa merasa malu dimanapun berada, maka kita tidak akan melakukan keburukan dan tidak akan meninggalkan kewajiban. Maka kita akan menjadi orang yang memiliki kehormatan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Wasujaan dan keberanian.
Wong pelintut niku lek biasa ngapusi, Pak nggih. Nggih. Jarang wong kok ora jujur kok wani ngoten niku. Wani samber moto. Jenengan ngertos samber moto mboten? Lek bahasa nang Jawa kula Kedirian itu samber moto niku lek kita sepedaan motor teng sawah-sawah, magrib-magrib, enten iber-iberan tep niku lho. Niku jenenge samber moto. Wani samber gledek. Alah. Apa niku sumpah enggak bermakna niku ya. Wong kok ngapusi niku mboten mungkin wani, Pak. Dalam hati kecilnya pasti akan ada sesuatu yang dia takuti. Tapi wong kok sudah punya malu kepada Allah, maka dia akan sangat berani. Malu saya kalau tidak berani. Perang. Dikongkon perang kok ora perang. Isin. Krono isin, malih maju perang. Kang, wani rabi. Wani. Kok wani? Maka pengangguran. Karena saya malu sama Allah. Kenapa malu? Lah cilik dititipi alat kok gur pipis tok. Mubazir. Misalnya ngaten ya. Ini kan karena malu mongko wani, ngaten. Nah, dan seterusnya. Wani Kang, nganu nyekolahke anak. Wong kerjaane gur koyo ngono, wani. Nyapa kok wani? Karena saya malu sama Allah kalau sampai saya tidak berani menyekolahkan anak. Ngaten Bang ya? Itu menjadikan orang berani juga, suja'ah. Kariman menjadikan orang menjadi mulia. Haliman menjadikan orang menjadi lemah lembut. Bagaimana mungkin kita berani kasar sama orang lain, sedangkan Allah itu sayang sama orang itu. Saya ngeten mawon. Misale kula niki wonge nyebelin banget Pak nggih. Jengkelno. Terus jenengan semua merasa berhak ngetaki kula. Tapi coba dilihat, sampai hari ini loh saya masih kembang kempis. Isek kenduk-kenduk irungnya Pak. Kempis irung kula. Berarti Allah saja masih memelihara saya. Allah saja masih memberikan saya rezeki. Saya masih bisa makan, saya masih bisa napas, saya masih bisa hidup. Lah jenengan yang tidak ikut menciptakan saya kok merasa berhak ngetaki saya? Apa gak izin? Niku tunggale, misale enten bapake niki gadah kucing. Lah kucingnya niki Pak, kumise mencurigakan misalnya ngeten nggih. Wah, aku enggak seneng karo kucinge kumis iki. Kumise kucing iki. Nah. Ya terserah toh, iku kan kucingku sih. Senajan aku rasa seneng aku gak oleh mateni kucing iki. Harusnya saya punya malu dong. Saya enggak ikut punya kok, merasa berhak ikut menganiaya. Maka dia akan menjadi orang yang lembut, akan menjadi orang yang baik. Duwe bojo ora beres, kuampleng pelawang, mbok yo. Walah, bojo niku gadane jenengan apa senes, Pak? Bu, Ibu. Mpun tilem, Bu? Dereng. Anu, Bu, ngapunten kula tanggal sekedap. Bapak niku punya jenengan apa senes? Bapak itu adalah milik jenengan atau bukan? Bukan, Pak nggih. Bukan kepemilikan loh, Bu. Ampun salah paham. Sewa, lah kok sewa. Bojo niku mung disili sak wayah-wayah sing kagungan kersa mendhet nggih dipendet. Bojo gur disili gur gentenan. Buktine biyen bojone Kang sapa saiki bojone Kang sapa ya dadi. Oh, ya ora apa-apa. Pek nggo timbangane ado-ado misale iki ngepek tangga misale. Anu tilase kancane dhewe. Mboten masalah. Motornya gentenan ngoten niku urip niku, Pak. Enggak masalah. Bahkan istri suami itu kita tidak ikut memiliki toh. Kok merasa berhak untuk menganiaya istri dan seterusnya padahal kita enggak ikut punya. Itu milik Allah. Kalau kepemilikan niku berarti oleh didol. Contoh kula gadah pitik, punya ayam. Karena ayam ini kepemilikan saya, maka ayam boleh dijual. Lelek bojo adalah milik jenengan, masuk bojone oleh didol? Berarti bukan kepemilikan, itu pinjaman. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan terusnya dan seterusnya wa jama'ul fadaili wal kamalat. Dan juga karena ini tadi rasa malu ini kita akan mendapatkan semua sifat-sifat yang utama dan sifat-sifat yang mulia. Banyak sekali di antaranya. Itu berdasarkan apa? Rasa malu saja. Maka kata Nabi SAW, idza
lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu, maka lakukanlah apapun yang kamu kehendaki. Berarti kalau kita punya malu, maka kita harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Lek jenengan pengen sakarepe dhewe, berarti randuwe isin. Ngaten mawon. Nggih, mudah-mudahan ada sedikit barang yang dapat kita garis bawahi dan kita bawa pulang, bahwasanya al-haya'u minal iman, bahwasanya salah satu jalan untuk menuju kepada keimanan itu adalah rasa malu. Mudah-mudahan kita dapat menjaga malu dalam kehidupan ini sehingga kita tidak dipermalukan Allah dalam hidup di dunia ini. Dan kita nanti juga tidak dipermalukan ketika berkumpul di padang mahsyar di hadapan semua manusia. Dan kita tidak malu saat nanti minta syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Demikian dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.